Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada. Dengan memohon pimpinan Tuhan, kita akan memulai ibadah akhir tahun ini. Mulialah Allah yang menuntun kita di tahun yang luar biasa ini. Terangnya telah menjadi pandu yang tetap dan tak pernah pudar. Kami datang ya Tuhan, masuk dalam terang kebenaran-Mu. Nyatakanlah bersama pemazmur yang dengan keteguhan imannya berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku.
perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah dengan keyakinan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Pandemi yang awalnya hanya disaksikan di televisi, di film historis dan fiksi, tiba-tiba menjadi konteks kehidupan kita sepanjang tahun ini. Naik turun dinamikanya membuat dunia, bahkan tidak terkecuali gereja, kalang kabut menghadapinya. Berbagai asumsi, metode, cara hidup, bahkan nilai-nilai baru pun tumbuh di antara kita. Jika sebelumnya bicara sambil menggunakan masker dianggap kurang sopan, sekarang pakai masker justru menjadi keharusan dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Belum lagi hal lain yang berubah arah dan nilainya, kadang melelahkan dan menyebalkan. Ah Tuhan, jika bukan karena terang kasih-Mu, entah apa lagi yang dapat menerangi hati kami untuk tetap optimis melalui hari-hari, meskipun harus berjibaku menghadapi pandemi. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu.
Pandemi ada beragam, rasanya pun macam-macam. Ada yang mungkin tidak terlalu terguncang, tapi ada juga yang berakibat nyawa melayang. Bisnis, ekonomi, keuangan, kehidupan sosial dan keluarga, pendidikan, bahkan peribadahan di gereja. Sejenak lesu dan muram. Tidak ada sapa hangat di awal dan akhir kebaktian atau persekutuan tengah minggu yang sederhana namun dirindukan. Atau rapat dan latihan bersama rekan sepelayanan atau sekedar kumpul tak disengaja di halaman gereja. Ya Tuhan, tidak ada kekuatan yang dapat kami andalkan. Hanya terang kasih-Mu lah yang mampu menghangatkan, sehingga iman kami terus berkobar dengan pengharapan dan ketekunan. Kami percaya di tengah tantangan dan kesusahan, Engkau adalah Allah yang menyelamatkan. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Mari kita berdoa. Dalam keheningan dan kerendahan hati menghadapi akhir tahun 2021, kami berserah diri kepadamu ya Allah, terang yang menuntun dan menyelamatkan. Walau badai dan cobaan bertubi-tubi datang, kami memandang pada mercusuar abadi yang tidak pernah padam. Kegelapan tidak akan berhasil berkuasa, maka kekuatan dan keteguhanlah yang kami mohonkan kepadamu, agar kami tetap tangguh menghadapi setiap pencobaan yang menghadang. Biarlah dinamika di tahun yang lama kami jadikan sebagai ziarah kehidupan yang mendewasakan dan makin merundukkan diri kami di hadapan kedaulatan-Mu. Lalu dengan penuh pengharapan, kami berjalan ke tahun yang akan datang dalam terang penyertaan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesaya 9 ayat 1 menyatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, kesusahan dan kelemahan adalah salah satu bagian kita di dunia ini. Namun, percayalah, terang kasih-Nya adalah pandu yang tetap. Dialah yang memberikan hikmat, kasih, dan penghiburan kepada setiap kita yang berserah dalam iman dan meminta. Jangan kehendakku, Bapa, kehendak-Mu jadilah.
seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, ketika kami membuka Alkitab kami dengan kerinduan mendengar dan merenungkannya, kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu nyata di dalam sikap dan perilaku kehidupan kami, yang adalah anak-anak terang yang memancarkan cahaya terang dan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan ayat 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi.
Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2021 akan segera berakhir. Semua peristiwa yang telah terjadi dan telah dialami di dalam perjalanan hidup kita di tahun 2021 akan segera menjadi cerita masa lalu. Cerita masa lalu yang mungkin saja sudah membuat kita menjadi kecewa. Kita mengalami kesedihan, bahkan kita tertekan atau stres. Bahkan kita terpuruk. Atau cerita masa lalu yang membuat kita semakin termotivasi dan kembali memiliki pengharapan, serta kita mempunyai pandangan yang lebih baik di dalam menghadapi segala kemungkinan di depan, untuk menjadikan hari besok dan juga menjadikan hidup kita lebih baik. Nah, saudara-saudara, umumnya orang Kristen mengenal seorang yang bernama Salomo. Ia adalah seorang raja Israel yang sangat terkenal. Ia menjadi seorang raja di Israel ketika ia masih sangat muda. Tetapi ia dikenal sebagai raja yang penuh hikmat, raja yang sangat bijaksana. Tidak ada seorang pun yang akan menyaingi hikmat dan kebijaksanaan Salomo. Bahkan Alkitab menceritakan bahwa Allah berkata kepadanya, "Sebelum engkau, tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau, takkan bangkit seorang pun seperti engkau." Karena memang ketika Salomo akan memulai menjalankan tanggung jawabnya sebagai raja yang akan memerintah bangsa dan kerajaan Israel, ia tidak meminta apapun kecuali ia meminta hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, untuk menghakimi umat Israel dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan Allah memberikannya. Dan itu adalah awal yang baik.
Salomo memulainya dengan hikmat dan berkat Allah. Namun kalau kita memperhatikan pada pasal-pasal selanjutnya, atau kita memperhatikan kehidupan Salomo selanjutnya, maka kita dapat mengetahui bahwa di tengah perjalanannya ia menyimpang dari jalan hikmat. Sebagai seorang raja yang berhikmat, ia sudah terjebak oleh cintanya kepada banyak perempuan yang dijadikannya sebagai istri dan gundik. Saudara bisa membayangkan, Salomo itu mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Dan semuanya itu berasal dari bangsa-bangsa lain. Perempuan-perempuan yang dijadikan sebagai istri dan gundik itu berasal dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Dari Mesir, dari Edom, dari Moab, dari Amon, dan sebagainya. Dan ia membiarkan dirinya tergoda. Bahkan ia membiarkan dirinya jatuh kepada penyembahan berhala sehingga ia harus memalingkan hatinya daripada Allah. Sekalipun ia mendapat belas kasihan, sekalipun ia mendapatkan kasih setia Allah, sehingga sampai akhir hidupnya ia tetap menjadi raja atas bangsa dan kerajaan Israel. Tetapi pada saat yang sama ia juga harus menerima dan mengalami murka dan penghukuman Allah. Bangsa dan kerajaan Israel yang selama ini berada di bawah kepemimpinannya, pada akhirnya mengalami perpecahan. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidupnya sebagai raja, Salomo sudah mengawalinya dengan baik. Ia mengawalinya dengan hikmat dan berkat Allah. Tetapi ia mengalami kegagalan berproses hidup benar. Dan ia mengakhirinya dengan murka dan penghukuman Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita memulai tahun 2021. Ketika kita berproses menjalani tahun 2021. Dan ketika kita akan mengakhiri tahun 2021. Apakah kita sudah mengawalinya dan akan mengakhirinya dengan tidak benar? Apakah kita sudah mengawalinya dengan tidak benar, tetapi akan mengakhirinya dengan benar? Apakah kita sudah mengawalinya dengan benar, tetapi akan mengakhirinya dengan tidak benar? Apakah kita sudah mengawalinya dan kita akan mengakhirinya dengan benar? Dan yang juga perlu untuk kita perhatikan adalah bagaimana ketika kita berada di antara awal dan akhir tahun 2021. Atau bagaimana kita berproses menjalani tahun 2021. Ada baiknya, selama masih ada waktu hari ini, kita diam sejenak dalam hening, kita merefleksikan perjalanan hidup kita masing-masing. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang, ada banyak keluarga, dan mungkin termasuk kita dan keluarga kita di dalamnya, yang diperhadapkan dengan persoalan dan pergumulan dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan keluarganya, seperti relasi suami dan istri, relasi orang tua dan anak, relasi kakak dan adik, dengan ancaman ketidakharmonisan bahkan perceraian.
atau persoalan dan pergumulan pekerjaan. Dari yang keluar masuk pekerjaan sampai kehilangan pekerjaan dan tanpa penghasilan. Sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang dapat memotivasi kita untuk bersikap dan bertindak benar atau bertindak sebaliknya. Atau di dalam kehidupan pelayanan gereja yang sekalipun tidak dilakukan secara onsite dan hanya online saja. Tetapi ternyata bisa begitu menguras tenaga. Bisa begitu menguras pikiran, bahkan hati kita. Sehingga membuat kita melayani dengan hati yang tidak sejahtera. Atau dengan sakit penyakit yang kita gumuli setiap saat, yang tidak kunjung sembuh dan pulih, yang membuat kita menjadi khawatir terhadap kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap peristiwa yang terjadi dan setiap peristiwa yang dialami selalu ada konsekuensinya masing-masing. Tetapi juga ada pembelajaran yang harus direspon. Ada pembelajaran yang harus disikapi dengan benar dan bijaksana. Sehingga setiap peristiwa yang terjadi dan dialami oleh kita justru menolong kita bukan hanya untuk menambah pengalaman, tetapi juga membuat kita semakin berhikmat, membuat kita semakin dewasa dalam hidup beriman, dan semakin membuat kita mengenal siapa Allah di dalam Yesus Kristus. Atau sebaliknya, kita semakin kekanak-kanakan, bahkan memalingkan diri dan membelakangi Allah. Ketika kita menikah, kita datang ke gereja, kita meminta pernikahan kita diteguhkan dan diberkati. Tetapi dalam prosesnya kita berjalan sendiri-sendiri. Bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. Ketika kita bergumul dengan pekerjaan, kita mencoba mencari pekerjaan, kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi dalam prosesnya, kita justru melakukan korupsi. Dan tidak sedikit yang berakhir di dalam penjara dan sebagainya. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara-saudara, terang dapat didefinisikan sebagai keadaan dapat dilihat atau dapat didengar, sehingga keadaan menjadi jelas dan nyata. Secara sederhana, jika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," maka Yesus adalah seseorang yang akan membuat keadaan di sekitar kita menjadi dapat dilihat. Keadaan di sekitar kita dapat didengar dengan jelas dan menjadi nyata di hadapan kita. Keadaan terang, jelas, dan nyata itu akan menolong kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sehingga kita tidak tersandung, kita tidak jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Selanjutnya, Yesus berkata, "Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai
terang hidup. Artinya, yang pertama, kalau kita mengikut Yesus, maka mengikut Yesus itu bukan sebuah tindakan yang hanya dilakukan sekali-sekali saja. Melainkan suatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus, suatu tindakan yang dilakukan secara berkelanjutan. Tidak berhenti untuk menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Siapapun yang mengikut Yesus, kita akan berproses hidup bersama Yesus. Sehingga kita akan mengawali, kita akan menjalani, bahkan kita akan mengakhiri perjalanan hidup kita dengan tetap di jalan yang benar dan dalam kebenaran. Kita tidak akan berkompromi, kita tidak akan berselingkuh dengan iblis, serta hidup di dalam dan dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Sebaliknya, kalau kita mengikut Yesus, kita akan semakin dekat. Kita akan semakin akrab, intim, bahkan mesra dengan Allah di dalam Yesus. Sehingga kita tidak hanya hidup tetap di jalan benar dan dalam kebenaran, tetapi kita akan mempunyai terang hidup. Kita akan hidup sebagai anak-anak terang, bukan sebagai anak-anak kegelapan. Hal yang kedua, orang yang mempunyai terang hidup adalah orang-orang yang memiliki Kristus dan yang dimiliki Kristus, serta mempunyai kebenaran-kebenaran Kristus di dalam hidupnya. Bersama Kristus dan kebenaran-kebenarannya, pada satu sisi kita akan dapat melepaskan dan memisahkan diri dari kegelapan dan dari perbuatan-perbuatan kegelapan. Tetapi pada sisi lain, kita akan menghadirkan diri di tengah kegelapan untuk memancarkan terang dan kebenaran-kebenaran Kristus. Seperti dikatakan di dalam Lukas pasal 8 ayat 16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Terang dan kebenaran Kristus tidak boleh dibiarkan tersembunyi di dalam diri dan kehidupan kita. Melainkan terang dan kebenaran Kristus itu harus bercahaya, harus memancar keluar dari diri dan kehidupan kita kepada sekitar kita, kepada sesama kita, supaya dunia dan sesama di sekitar kita pun berada dalam terang, supaya mereka pun dapat membedakan yang benar dan yang tidak benar, supaya mereka pun mengenal siapa diri mereka sesungguhnya dan mengenal siapa Allah di dalam Yesus Kristus. Persoalannya, sebagai pengikut yang mengikut Yesus, apakah kita mempunyai terang hidup? Jika kita mempunyai terang hidup, di manakah kita meletakkan terang hidup kita itu? Dan apakah sesama di sekitar kita akan melihatnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
terus-meneruslah bersama Yesus. Sehingga kita tetap mempunyai terang hidup yang membawa kehidupan kepada kita dan yang memberi kehidupan kepada sesama di sekitar kita. Selamat berefleksi atas pengembaraan hidup di tahun 2021. Dan selamat melanjutkan pengembaraan hidup di tahun 2022 dalam pimpinan terang Kristus dan hati yang paham akan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam hening. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
dibangun di atas dasar iman. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memperkenan kami memasuki dan menjalani, bahkan mengakhiri tahun 2021 dengan penyertaan-Mu. Kami sadar bahwa seringkali kami menyimpang dari jalan hikmat dan dari kebenaran, sehingga berbagai peristiwa yang Engkau izinkan terjadi dalam perjalanan hidup kami membuat kami terbeban, membuat kami kecewa, bahkan marah dan menyalahkan Engkau. Dan kami gagal untuk belajar memahami kehendak-Mu. Kami gagal untuk berproses bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dan juga dalam pengharapan kami. Sehingga ternyata kami masih tetap berada di jalan gelap, dan kami masih melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ketika kami mendengar dan merenungkan kembali firman-Mu, Engkau mengajak kami kembali kepadamu dan hidup di dalam terang-Mu, sehingga kami melakukan perbuatan-perbuatan benar dan memancarkan terang-Mu. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, kiranya Engkau yang senantiasa menopang para pemimpin kami, khususnya di masa pandemi, agar mereka tetap bertekun mengusahakan Indonesia pulih, bahkan Indonesia sehat. Dan kami sebagai warga negara juga mendukungnya dengan bertanggung jawab dan dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk setiap pergumulan keluarga, kiranya terang dan kasih-Mu melingkupi keluarga-keluarga ini, sehingga mereka kembali dan tetap menjadi keluarga yang erat bersatu dan harmonis. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, bahkan yang berusaha untuk mengembangkan pekerjaan mereka, kiranya mereka memiliki motivasi yang benar, dan Engkau memberkati bahkan menopangnya. Kiranya Engkau pun menopang dan memulihkan kesehatan saudara-saudara kami yang sakit, yang mengharapkan kesembuhan. Kiranya anugerah Tuhan kepada mereka membuat mereka tetap bersukacita. Dan inilah yang menjadi permohonan kami, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa kepada kita di sepanjang tahun ini, hingga kita bisa tiba di ujung tahun 2021. Maka dengan hati yang bersukacita dan berpengharapan, mari bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara-saudara. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa beribadah di gedung gereja. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari berdoa. Betapa besar karya kasih-Mu dalam hidup kami, yang terkadang sulit untuk kami pahami. Namun Engkau setia memimpin kami dengan terang-Mu, hingga pada hari ini kami memasuki hari terakhir di tahun 2021. Maka hanya ungkapan syukur yang dapat kami bawa atas kasih dan anugerah-Mu yang besar. Kiranya kami selaku gereja dapat menyalurkan berkat ini kepada setiap orang, agar nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di dalam dunia dan bahkan di hati kami. Amin. Saudara-saudara, berjalan memasuki tahun yang baru seringkali menggetarkan hati kita. Namun dengan berbekal hikmat yang Allah karuniakan melalui berbagai perkara di tahun yang lalu, marilah kita melangkah dengan pasti. Allah yang menyertai kita pada tahun yang lalu adalah Allah yang mengetahui setiap rahasia kehidupan di depan. Maka serahkanlah setiap ketakutanmu kepada Allah.
Jangan takut, jangan gentar. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setiawan, dikuatkannya ku tak pernah. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Allah. Anugerah kehidupan dari Allah Bapa, terang cinta kasih putranya Yesus Kristus, dan tuntunan persekutuan Roh Kudus, kiranya menguatkan langkahmu yang mungkin goyah karena ketidaktahuan dan ketakutan, menghangatkan jiwamu saat menempuh jalan yang dingin dan sepi, dan memberi inspirasi terbaik dalam perjalanan hidup imanmu, dari sekarang dan sampai selamanya. Amin.